Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fahrudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengadilan pajak untuk memenuhi UAS mata kuliah perpajakan 2. Latar belakangnya ya yang pertama yaitu negara mengharapkan agar kesadaran masyarakat akan kewajiban di bidang perpajakan semakin meningkat. Yang kedua, kesadaran masyarakat yang meningkat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan meningkatkan juga kesadaran masyarakat akan hak-hak dalam perpajakan. Yang ketiga, konsekuensinya yaitu potensi sengketa pajak yang meningkat. Selanjutnya, meningkatkan potensi sengketa pajak yang harus diselesaikan dan adanya tuntutan agar pelayanan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak juga meningkat, maka diperlukan suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang dapat menjamin hak dan kewajiban pembayaran pajak dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi semua pihak. Penyebab sengketa pajak ini yang pertama yaitu kesalahan dan perbedaan dalam penerapan atau penafsiran pasal-pasal UU mengenai dasar pengenaan pajak atau disingkat DPP dan lain sebagainya, misalnya subjek dan objeknya. Kedua, perbedaan pencatatan dan pengakuan penghasilan antara laporan keuangan secara komersial dan fiskal. Ketiga, kesalahan pengenaan sanksi administrasi dalam penerbitan surat ketetapan pajak atau biasa singkat SKP. Keempat, kesalahan-kesalahan formal administrasi dalam pengeluaran keputusan. Dasar hukum peradilan pajak ini yang pertama yaitu UU nomor 17 tahun 1997 tentang BPSP atau Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Yang kedua yaitu UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. UU nomor 14 tahun 2002 ini berisi tentang yang pertama, penyelesaian sengketa pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Yang kedua, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, namun masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum yang luar biasa. Persidangan pajak. Sidang peradilan pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka atau meskipun bisa juga tertutup, sedangkan pembacaan putusan hakim peradilan pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Nah, persidangan pajak ini diperlukan tenaga-tenaga hakim khusus. Nah, sengketa yang diproses khusus ini menyangkut sengketa perpajakan. Putusan pengadilan pajak memuat penetapan besarnya pajak yang terhutang dari wajib pajak. Susunan pengadilan pajak. Yang pertama yaitu pimpinan. Pimpinan ini terdiri dari seorang ketua, paling banyak 5 orang wakil ketua. Yang kedua hakim. Hakim ini terdiri dari hakim ketua, hakim anggota, serta hakim ADHOC. Yang ketiga sekretaris. Sekretaris ini yang dibantu oleh wakil sekretaris atau sekretaris pengganti yang dapat merangkap tugas sebagai panitera. Nah, kemudian yang selanjutnya larangan bagi hakim. Seorang hakim tidak boleh merangkap menjadi pelaksanaan putusan pengadilan pajak, wali pengampu atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa yang akan sedang diperiksa olehnya. Ketiga, penasihat hukum, konsultan pajak, angkutan publik dan atau pengusaha. Kekuasaan pengadilan pajak meliputi pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan tingkat terakhir dalam memeriksa atau memutus sengketa pajak. Dua, pengadilan pajak dapat memanggil atau meminta data atau keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang pengadilan pajak. Yang pertama, memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding. Ini bisa disebut atas keputusan keberatan atau gugatan. Gugatan ini yaitu atas pelaksanaan penagihan pajak. Dua, mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa. Di sini kita masuk dalam materi banding-banding, yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan BP terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan UU pajak.
Keputusan tersebut berupa penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya Dirjen Pajak atau Dirjen Bea Cukai. Banding ini dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli waris, atau seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Nah, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding, kemudian disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding. Kemudian dilampiri salinan keputusan yang dibanding. Kemudian jika banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka wajib pajak harus membayar terlebih dahulu jumlah pajak yang terhutang sebesar 50%. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya keputusan yang dibanding. Sengketa pajak dalam banding. Nah, sengketa pajak banding ini ada dua, yaitu yang pertama yaitu sengketa formal. Sengketa formal timbul apabila wajib pajak atau fiskus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan, khususnya UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Yang kedua, sengketa material. Sengketa material ini lazim disebut material sengketa terjadi apabila perbedaan jumlah pajak yang terhutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih bayar atau bisa kita sebut dengan restitusi menurut perhitungan fiskus yang tercantum dalam SKP dan perhitungan wajib pajak. Kemudian selanjutnya yaitu gugatan. Gugatan yaitu upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan. Keputusan tersebut misalnya berupa keputusan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau SPMP, atau pengumuman lelang. Nah, gugatan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia terhadap kedua, yaitu terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Ketiga, diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan atau bisa juga 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan gugatan. Selanjutnya yaitu persiapan persidangan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan. Kedua, terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan dalam jangka waktu yang pertama itu 3 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat uraian banding atau 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan surat tanggapan. Yang ketiga, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan oleh pengadilan pajak dikirim ke pemohon banding atau penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya. Selanjutnya, pemohon banding atau penggugat dapat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya salinan surat uraian banding atau surat tanggapan. Yang terakhir, salinan surat bantahan dikirim kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel persiapan persidangan yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu pengadilan pajak menerima surat banding atau surat gugatan. Setelah itu 14 hari, pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan kepada terbanding atau tergugat. Kemudian setelah 3 bulan surat uraian terbanding atau 1 bulan surat tanggapan, terbanding atau tergugat menyerahkan surat uraian banding atau surat tanggapan. Kemudian setelah 14 hari, salinan surat uraian banding atau surat tanggapan dikirim ke pengadilan pajak ke pemohon banding atau penggugat. Setelah 30 hari, pemohon banding atau penggugat menyerahkan surat bantahan kepada pengadilan pajak. Nah, setelah 14 hari ini, salinan surat bantahan dikirim ke terbanding atau tergugat. Kemudian pelaksanaan persidangan. Dalam pelaksanaan persidangan ini, Ketua Pengadilan Pajak menunjuk majelis yang terdiri dari 3 orang hakim atau hakim tunggal. Kemudian majelis atau hakim tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan
hari yang dimaksud pada pihak yang bersengketa. Ketiga, majelis atau hakim tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding atau 3 bulan sejak tanggal diterimanya surat gugatan. Yang keempat, pengadilan dimulai dengan memeriksa kelengkapan dan atau kejelasan banding atau gugatan. Yang kelima, dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok sengketa dengan acara biasa atau acara cepat. Pemeriksaan dengan acara cepat. Nah, dengan pemeriksaan acara cepat ini dilakukan terhadap satu sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengajuan banding atau gugatan. Yang kedua, gugatan tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Tiga, tidak memenuhi salah satu ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak atau kesalahan tertulis atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Kemudian dilakukan tanpa surat uraian banding atau surat tanggapan dan surat bantahan. Kemudian kita masuk dalam pembuktian. Pengadilan pajak ini menganut prinsip pembuktian bebas yang mengusahakan sedapat mungkin bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain. Alat bukti yang dapat berupa yang pertama yaitu surat atau tulisan yang terdiri dari akta autentik, akta yang bawah tangan, surat keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dan surat-surat atau tulisan-tulisan lain yang ada kaitan dengan banding atau gugatan. Yang kedua, keterangan ahli. Tiga, keterangan para saksi. Keempat, pengakuan para pihak. Yang kelima, pengetahuan hakim. Putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak ini merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan atau kompetensi. Namun masih dimungkinkan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang merupakan upaya hukum yang luar biasa. Jenis putusan pengadilan pajak. Yang pertama yaitu menolak, dua, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, yang ketiga menambah pajak yang harus dibayar, keempat tidak dapat diterima, kelima melakukan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, enam membatalkan. Jangka waktu putusan. Dalam jangka waktu putusan ini pemeriksa dengan acara biasa yaitu yang pertama yaitu atas banding, putusan diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima yang bisa diperpanjang paling lama 3 bulan. Yang kedua, atas gugatan, putusan yang diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan ini diterima bisa diperpanjang paling lama 3 bulan. Ketiga, dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan, maka wajib pajak yang diambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. Kemudian pemeriksa dengan acara cepat untuk sengketa pajak tertentu yaitu yang pertama 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan yang dilampaui. Yang kedua 30 hari sejak banding atau gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan yang dilampaui. Pelaksanaan putusan. Yang pertama, putusan pengadilan pajak dapat langsung dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, salinan keputusan atau penetapan pengadilan pajak dikirim kepada pihak dengan surat dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan diucapkan. Tiga, putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka 30 hari sejak tanggal diterimanya putusan. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rizal, selamat malam.